Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faman kana ay falladhi wujida minal malaikati wal jinni wal insi fa innahum yatalashawna ayyamutuna. Maka sesuatu yang ada ay falladhi wujidu, maksudnya sesuatu yang ditemukan, diwujudkan dalam malaikati, baik malaikat, jin dan manusia, fa innahum, maka sungguhnya mereka semua yatalashawna, semuanya binasa. Maksudnya binasa ay yamutuna, mereka semuanya mati. Lakin la yamutu ahadun minal malaikat, tetapi tidak mati salah seorang minal malaikati, dari malaikat, qabla nafkhati, sebelum qabla nafkhatil ula, sebelum tiupan yang pertama. Bal biha, tetapi bersama tiupan yang pertama. Illa hamalatal arsy, kecuali yang manggul arsy atau yang mikul arsy wal malaikatal arba'ata. Nah ini nih namanya munada, ya, munada setelah kalam tam manfi. La yamutu ahadun, ini boleh dibaca illa hamalatal arsy, boleh dibaca illa hamalatul arsy. Kalau hamalatun berarti mengikuti ahadun. Kalau dibaca illa hamalatan, jadi dia nasab al istisna. Illa hamalatul arsy wal malaikatal arba'ata fa innahum, maka sungguhnya pemanggul aras dan juga malaikat yang empat, fa innahum yamutuna, itu mati ba'daha, setelah tiupan pertama. Wa yuhyuna, dan mereka dihidupkan qabla nafkhati tsaniyah, dihidupkan sebelum tiupan yang kedua. Wa akharu, adapun yang lain, man yamutu wa akhiru man, dan adapun orang terakhirnya seseorang yang mutu, yang mati, itu malakul mauti, adalah malaikat maut. Kada qala Syarqawi, begitulah dikatakan oleh Imam Syarqawi. Wakilah, dan dikatakan inna hamalatal arsy la yamutuna, dikatakan bahwa hamalatul arsy, yang manggul arsy, itu la yamutuna, tidak mati. Dan nahum khuliqu lil baqa, karena sungguhnya mereka itu diciptakan lil baqa, untuk kekal. Ini penjelasan tentang iman kepada malaikat. Pembagian malaikat kemarin sudah ada macam-macam malaikat. Nah, iman kepada malaikat begitu, iman kepada hari kebangkitan ini. Iman kepada hari kebangkitan kalian sudah dijelaskan tiupan pertama, kemudian antara tiupan pertama dan kedua 40 hari. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan seluruh makhluk Allah setelah tiupan pertama itu semuanya mati binasa, kecuali yang tertentu atau yang Allah khususkan tidak mati. Siapa saja itu? Itu malaikat yang 4 dan hamalatul arsy yang 8. Malaikat yang memikul arsy 8 dan tambah 4, 12 berarti. 4 itu siapa? 4 itu yang niup trompet. Ya lo kan niup trompet mati juga kan. 4, 1 Israfil. Kemudian malaikat Israil. Satu lagi malaikat Jibril. Satu lagi malaikat Mikail. Nah ini 4 nggak mati nih. Israfil, Israil, malaikat Jibril, Mikail. Ini 4. Israil katanya mati juga. Ya mati, tapi nanti matinya. Maksudnya pada saat tiupan pertama. Ya, tiupan pertama. Jadi tiupan pertama hancur semuanya, kecuali yang 4 ini dan yang mikul arsy. Nanti kelanjutannya bagaimana? Kelanjutannya ada beberapa kaul, ada 2 paling enggak yang pernah saya tahu, itu ada 2. Yang pertama itu di Tanwirul Qulub. Yang pertama, ini kaul yang pertama. Ini nanti yang terakhir mati adalah malaikat maut. Malaikat maut itu langsung dicabut oleh Allah. Malaikat maut tugas terakhirnya adalah mencabut malaikat Israfil dan juga hamalatul arsy. Ya udah tinggal satu-satunya malaikat maut. Malaikat maut siapa yang mencabut? Langsung Allah. Ini kaul pertama di kitab Tanwirul Qulub. Tapi di As-Sawi enggak seperti itu. Ada yang mengatakan tetap yang hidup itu, tapi nanti hamalatul arsy mati juga oleh malaikat maut. Nanti malaikat maut betul langsung dimatikan. Malaikat maut setelah mematikan atau setelah mencabut nyawa Israfil, kemudian mencabut nyawa Mikail, baru malaikat maut dicabut nyawa oleh Allah langsung. Nah setelah itu Jibril melihat kejadian itu, dan Jibril kemudian kata Allah, mut Jibril, mati. Itu kaul yang kedua. Jadi yang terakhir mati malaikat Jibril. Ada beberapa kaul, dan ini semuanya ya khilafiyah, ya ada riwayat yang banyak. Jadi
Ya, ada riwayat banyak dan kita boleh pegang yang mana aja, dan juga tidak wajib tahu detail seperti itu. Ya, kita hanya tahu bahwa kebangkitan itu wajib iman bahwa kebangkitan itu ada dan nanti akan mati semua kecuali orang-orang yang Allah tentukan tidak mati. Nah, di sini disebutkan ada satu kaul yang mengatakan malaikat yang memanggul arash itu enggak mati, tapi dia memang diciptakan buat abadi, kekal. Faman kana fasiqon ay kharijan an amrillah, barang siapa yang fasik itu maksudnya keluar dari perintah Allah, enggak pernah melaksanakan perintah Allah, birtikabi kabiratin, dengan melaksanakan dosa besar, au isrorin ala sagiratin, atau terus menerus melaksanakan dosa kecil, walam taglib ta'atuhu, ya, walam taglib, dan tidak menang apa ta'atuhu, ibadah ketaatannya, man ala ma'asihi, atas maksiatnya man, lam yaqqa, maka tidak kekal dia finnari, dalam neraka, ba'dal hisabi, setelah hisab, ay ba'da farogi miqdari dambihi, setelah selesai ukuran dosanya man, dan nadzalika, karena sungguhnya itu la yukhrijuhu, tidak bisa mengeluarkan akan man anil imani, dari iman, illa idza taqoda, kecuali ketika dia meyakini hal hilal maksiati, akan kebolehannya maksiat, sawaun kanat kabiratan aw sagiratan, baik itu maksiat besar atau kecil. Lianal iman, karena sungguh iman, indal Asy'ariyah, menurut Imam Asy'ari, menurut pendukung atau madhab Asy'ari, wa haqiqiyul Maturidi, dan ulama-ulama Maturidiyah itu tasdiqun bil qalbi, adalah membenarkan dengan hati faqat saja. Wa amal iqraru, adapun iqrar minal qadiri, dari orang yang mampu, bahwa syartun, itu hanya syarat lijra'il ahkamid dunyawiyati, untuk memberlakukan hukum-hukum dunia, allati min jumlatiha, yang termasuk hukum dunia itu wujubu tiqadi annahum ghairu mukhalladina finnar, yaitu kewajiban meyakini bahwa sungguhnya mereka orang fasik itu tidak dikekalkan dalam neraka. Wa idza kana al-imanu wa tasdiqu, dan apabila ada iman itu adalah membenarkan, lazima, maka wajib alla yakhruja, bahwasannya tidak keluar siapa al-abdu, seorang hamba, anil ittisofi bihi, dari sifat dengan iman, illa bima yunafihi, kecuali dengan sesuatu yang menafikan iman, minal kufri, dari kufuran, wa huwa adamu tasdik, kufur itu tidak membenarkan, bima ulima daruratan, dengan sesuatu yang diketahui daruratan, secara darurat, apa maji'un nabi, datangnya Nabi Muhammad SAW, bihi, dengan membawa awil imtina'u min syartihi, atau jadi tercegah min syartihi, dari syaratnya iman, wa huwa nutqu, yaitu mengucapkan bisyahadata ini, dengan dua syahadat, ma'al kudrati, beserta kemampuan. Kama andal usota, sebagaimana sesungguhnya orang yang ahli maksiat, minal mu'minin, dari orang iman, orang mukmin, la khuluda lahum, tidaklah kekal, tidak ada kekekalan lahum, untuk usatul mu'minin, finnari, di neraka. Kadzalika syafa'atu, demikian juga syafaat, la tasilu, tidak akan sampai lil kufari, kepada orang-orang kafir. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka tidak akan memberikan manfaat kepada orang-orang kafir apa syafa'atu syafi'in, syafaatnya orang yang memberi syafaat. Walir rusuli, dan bagi para utusan, syafa'atun, ada banyak syafaat, ghairu mahsuratun, yang tidak terbatas, a'dhumuha asy-syafa'atu, yang paling besar dari syafaat itu asy-syafa'atul lati, adalah syafaat yang raddahar rusulu, yang memberikan hak akan syafaat ar-rusulu, para utusan, wa hiya syafa'atu, itu adalah syafaat inqadhil khalqi, untuk menyelamatkan makhluk, min khaufin syadidin, dari ketakutan yang sangat, wa min faza'in, dan dari rasa kaget, wa luqibat hadhihi syafa'atu, wa luqibat hadhihi, dan dijuluki hadhihi ini asy-syafa'atul uzma, dengan asy-syafa'ata, hadhihi syafa'atu, syafaat ini, bil uzma, dengan syafaat uzma, likauniha, karena sungguhnya syafaatul uzma itu ta'ummul khalqa, itu rata al khalqa, kepada seluruh makhluk, ajma'ah, seluruhnya, wabil maqamil mahmud, dan dengan sebutan al maqamil mahmud, aidan juga likaunihi, karena sesungguhnya keadaannya itu bihamdihi sallallahu alaihi wasallam, dengan pujiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha, di dalam akhirat, di akhirat, ay fil akhirah. Al-awwaluna wal akhiruna, la likaunihi yahmaduhu, karena sungguhnya keadaannya itu yahmaduhu, memuji akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiha, dalam akhirat, apa al-awwaluna,
orang-orang awal wal akhiruna dan orang akhir. Tsumma syafa'atu kemudian syafaat fi idkhali qaumil jannati dalam memasukkan idkhali qaumin dalam memasukkan satu kaum al jannata kepada surga bighairi hisabin dengan tanpa hisab. Wa hadhihi min khasaisi sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk khasais atau keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kallati qablaha sebagaimana syafaat yang sebelumnya. Ya. Qablaha sebenarnya tsumma syafa'atu kemudian syafaat fiman istahaqqu pada orang yang berhak dukhulan naroh masuk neraka falam yadkhuluha kemudian dia tidak masuk akan neraka. Tsumma syafa'atu fi ziyadati darajat kemudian syafaat untuk menambahkan derajat fil jannati di surga. Tsumma syafa'atu fi qaumin kemudian syafaat dalam satu kaumun minas sulahai dari orang-orang yang baik liyatajawaza supaya mengampuni siapa Allah anhum dari mereka fi taksirihim dalam kesempurnaan mereka fi taati dalam ibadah. Tsumma syafa'atu kemudian syafaat fi ikhrajiman untuk mengeluarkan orang udkhila an-naro yang telah dimasukkan ke dalam neraka minal muwahhidina dari orang-orang ahli tauhid. Wa hadhihi la yahtassu bihi dan ini tidak khusus bihi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal yusyarikuhu fiha al-anbiya tetapi ikut juga berserikat itu maksudnya mengikuti juga akan Nabi Muhammad fiha dalam syafaat ini siapa al-anbiya'u para nabi wal malaikatu dan malaikat wal mu'minuna dan orang mukmin. Tsumma syafa'atu kemudian syafaat fi takhfifil adzabi dalam meringankan siksa liman istahaqqal khuluda untuk orang yang berhak kekal finnari di neraka fi ba'di awqatin dalam sebagian waktu ka Abi Thalib seperti Abi Thalib. Tsumma syafa'atu fi atfalil musyrikin kemudian syafaat untuk anak-anaknya orang musyrik dia dukhulul jannah agar anak-anak itu masuk surga. Tsumma syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam kemudian syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman mata bil madinati untuk orang yang mati di Madinah waliman sabaru ala apa nih lawaiha ala itu ya Ustaz. Liman sabaro untuk orang yang sabar ala di awaiha mungkin lawaiha kali ya. Awail ya. Kalau awail awal. Penyakit itu. Inlah, apain? Bukan. Iya maksudnya penyakit memang penyakit atau kesulitan. Awail. Ala awailiha atas kesulitan-kesulitan di Madinah. Waliman zaro dan bagi orang yang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi setelah wafatnya Rasulullah. Waliman ajabal muadzina dan untuk orang yang menjawabi muadzin wada'alahu sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan lahu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wat tamah bil wasilah dengan wasilah waliman shalla alaihi dan untuk orang yang berselawat kepada Nabi lailatul jumati hari Jumat wa yaumiha dan juga malam Jumat wa yaumiha dan hari Jumat. Waliman hafidhu arba'inas hadisan dan untuk orang yang menghafal 40 hadis fi amriddin dalam urusan agama wa amila biha dan mengamalkannya. Waliman shoma sya'bana dan untuk orang yang puasa Sya'ban lihubbihi karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyamahu akan mempuasai Sya'ban. Waliman madaha alal baiti dan untuk orang yang memuji alal baiti akan ahlul bait atau akan keluarga bait Rasulullah rumah Rasulullah wa athna alaihim dan juga memuji ahlul bait. Ada dua macam syafaat di sini. Ada syafaat yang khusus dimiliki Nabi Muhammad disebut dengan syafaatul uzma. Ada syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan juga yang lainnya ikut memiliki juga. Asy-syafaatul uzma di sini ini syafaat yang tidak bisa dimiliki oleh selain Nabi Muhammad. Namanya syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Di antaranya syafaatul uzma itu yang diberikan penjelasan oleh Syekh Nawawi di sini di antaranya untuk memberikan rasa aman dan juga menghilangkan rasa takut ketika di padang mahsyar. Itu namanya syafaatul uzma. Dan itu bisa untuk orang mukmin dan bisa untuk orang kafir. Orang kafir, orang mukmin itu bisa lebih tenang atau lebih tidak ada rasa takut. Ini diberikannya oleh Nabi Muhammad SAW. Namanya syafaatul uzma. Nabi-nabi lain nggak bisa. Dan inilah penyebab Nabi disebut sebagai Ahmad. Nabi disebut Ahmad.
Kenapa demikian? Karena di padang mahsyar itu jangankan umatnya, para nabi pun itu sudah nafsi-nafsi. Pokoknya nafsi-nafsi, maksudnya saya ya Allah, diri saya udah nyampaikan ya Allah, saya sudah nyampaikan sebagai pembahasan kemarin. Dan setelah dipanggil Lauhil Mahfuz, dipanggil malaikat Israfil, malaikat Jibril dipanggil, para utusan juga dipanggil, dan itu udah gemeter semua dipanggil oleh Allah. Sudah ya Allah, saya maksudnya saya itu saya sudah sampaikan. Jadi yang penting saya udah menyampaikan semuanya, dan di sini di akhirat ini udah bukan waktunya lagi buat nasehatin kaum saya. Udah ya Allah, yang penting saya sudah sampaikan. Nah, Nabi Muhammad nggak berhenti sampai situ. Nabi Muhammad di akhirat itu tetap minta kepada Allah supaya umatnya, supaya bahkan orang-orang yang memang Nabi berikan syafaat nanti itu di padang mahsyar itu bisa ikut hilang rasa takutnya. Maksudnya tidak merasakan gegap atau kegalauan dan juga kesulitan hari kiamat. Ini namanya syafaatul uzma. Bisa diberikan hanya oleh Rasulullah SAW. Ini diberikan kepada seluruh orang. Ini namanya syafaatul uzma. Jadi syafaat agung. Orang kafir juga bisa dapat. Orang kafir itu, gambaran lain di kitab As-Sawi itu, orang kafir saking dia merasa udah gak enak banget di padang mahsyar, itu akhirnya dia ngebatin atau akhirnya dia bilang, ya Allah, daripada begini antri, mendingan udah pastiin mendingan neraka sekalian lah. Itu bisa ditolong sama Nabi. Ya udah neraka langsung, ini nggak usah pakai antri, maksudnya bisa. Orang kafir bisa diberi syafaat oleh Nabi Muhammad ketika di padang mahsyar, itu namanya syafaatul uzma, termasuk memberikan syafaat kepada orang kafir, dan cuma Nabi Muhammad yang bisa. Nah, orang-orang nabi-nabi lain tidak bisa. Nabi-nabi lain sudah nafsi-nafsi. Nah, ini sebabnya Nabi Muhammad disebut sebagai Ahmadul Hamidin, orang yang masih terus memuji Allah sampai di hari kiamat. Itu masih terus ibadah, masih terus sujud kepada Allah, sampai Allah kemudian bilang, irfa ya Muhammad, angkat kepalamu, irfa rasak ya Muhammad, angkat apa yang kau inginkan. Sampai Allah kemudian memanggil Nabi Muhammad, minta apa. Itu Nabi Muhammad di akhirat masih tetap memuji Allah, masih tetap pengen umatnya itu selamat. Kalau utusan-utusan lain udah repot, Nabi Muhammad enggak. Maka Nabi Muhammad disebut sebagai Ahmadul Hamidin. Dan ini dipuji oleh seluruh nabi-nabi. Nabi-nabi memuji Nabi Muhammad karena keutamaan ini. Ini namanya syafaatul uzma, khusus milik Nabi Muhammad. Termasuk yang khusus milik Nabi Muhammad juga memberikan syafaat kepada orang kafir di sebagian waktu, seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu setiap Senin bukan sih, diringankan lah sisanya. Sisa juga tapi ringankan. Nah, kalau di sini Abi Thalib ini, kalau Abu Lahab kan jelasnya. Kalau Abu Thalib memang masih khilafiyah. Ada sebagian yang mengatakan Abu Thalib itu enggak masuk neraka, apalagi Syiah ya. Kalau Syiah menyatakan bahwa Abu Thalib enggak masuk neraka, orang bapaknya Sidina Ali masuk neraka. Dan juga mengatakan bahwa Abu Thalib itu sebenarnya sudah mukmin tapi belum ikrar. Itu menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa Abu Thalib bukan kafir. Nah, kalau di sini Sinawi Batan menyebutkan Abu Thalib termasuk kafir, termasuk yang ada di neraka, tapi dapat syafaat Rasulullah nanti, hanya di waktu-waktu tertentu saja. Nah, selain itu tadi disebutkan di sini, selain syafaat tadinya disebutkan di sini ada Ahlussunnah wal Jamaah. Pokoknya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang ikut akidahnya, ikut Imam Asy'ari atau Imam Maturidi, disebut dengan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu pendapat Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, yang namanya iman itu tasdiqun bil qalbi faqat, hanya membenarkan hati saja. Jadi kalau ada orang hatinya sudah iman, hatinya udah syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, hatinya aja udah membenarkan itu nanti selamat di neraka. Maksudnya selamat di neraka, tidak kekal, akan dapat syafaat walaupun belum ikrar. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tapi itu tetap yang tahu kan cuma Allah. Oleh karenanya Ahlussunnah wal Jamaah, saat ada orang hatinya sudah iman tapi belum syahadat, tetap dia
hukum di dunia tetap diberlakukan sebagai hukum yang non muslim, nggak boleh disolatin juga. Tapi hukum di akhirat nanti diserahkan kepada Allah, Allah yang maha tahu, dan boleh jadi nanti Allah berikan syafaat. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya iman itu tasdiqun bil qalbi faqat. Yang namanya iman itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini hanya sekedar meyakini dalam hati saja, tidak perlu ikrar. Dan itu sudah dianggap iman, dan itu sudah bisa menjadi iman yang menyelamatkan dia nanti agar tidak kekal di neraka. Walaupun hukum di dunia tetap ditegakkan, karena belum ikrar, belum syahadat, ya nggak boleh dia menerima warisan, nggak boleh dia dinikahkan dengan perempuan muslimah karena memang belum ikrar. Tapi di akhirat tetap kalau memang ada imannya, dia tidak kekal di neraka. Nah, yang kekal itu siapa? Yang kekal itu orang-orang yang memang ingkar. Hatinya itu boro-boro dia buat syahadat, buat ikrar lisan. Hatinya benar-benar ingkar bahwa Muhammad bukan nabi, bahwa Tuhan ada selain Allah. Nah, yang seperti itu kekal di neraka. Tapi kalau yang tidak seperti itu, meskipun belum sempat syahadat, itu insya Allah tidak kekal di neraka. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ini buat pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lain. Kan ada yang keras, pokoknya asal dia nggak syahadat kafir berarti selama di neraka. Ada pendapat yang keras kayak Wahabi begitu kan keras. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Ini orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya, itu selamat nanti di akhirat, tidak kekal di neraka. Mampir tapi tidak kekal karena ada keimanan, meskipun belum sempat ikrar. Akan dapat syafaat nanti setelah batas waktu tertentu. Nah, syafaat-syafaat ini tadi ada banyak. Ada juga syafaat yang tadi syafaatul uzma hanya milik Rasulullah. Ada syafaat-syafaat yang tidak hanya Rasulullah yang punya, tapi Rasulullah juga bisa, orang-orang lain selain Rasulullah, selain Nabi Muhammad bisa. Seperti malaikat bisa juga. Para nabi juga bisa. Para nabi, para malaikat ini juga bisa untuk memberikan syafaat pertolongan. Termasuk al-mu'minun, orang-orang mukmin yang soleh maksudnya, yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi sudah selesai dengan dirinya, ini juga bisa memberikan syafaat. Termasuk ulama bisa memberikan syafaat. Seperti apa itu? Seperti mengangkat penghuni neraka yang sudah di neraka, ini bisa diangkat, ini bisa dilakukan oleh selain Nabi Muhammad. Malaikat, guru-guru, ulama-ulama yang kita baca kitabnya. Jadi Ustaz Suhandi pernah megang kontrol guys, nanti diingat sama itu, sama Syekh Nawawi Banten. Megang, kata saya Muhammad bin Daud Ason Haji Jurmiyah. Pernah baca Jurmiyah ya? Iya, sini saya tolongin, bisa itu. Untuk mengangkat dari neraka, atau ya kalau saya masih nggak mau, maksudnya nggak mau sampai masuk neraka, belum sempat ke neraka gitu, tapi udah divonis kayaknya mampir dikit-dikit, mampir dikit-dikit, tapi bisa diangkat oleh ulama ini. Nggak jadi, ini pegang tangan saya. Nah, termasuk diantaranya kalau kita ikut Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari misalnya, itu udah termasuk yang bisa memberikan syafaat. Dan mungkin karena syafaatnya itu tadi syafaat yang tidak khusus untuk Rasulullah, maka kita bisa ditolong juga dengan ikut NU itu. Bisa ditolong jangan sampai masuk neraka maksudnya. Nah, termasuk juga yang bisa diberikan oleh selain Nabi Muhammad, ulama, orang mukmin, para wali, bahkan saudara kita atau orang tua kita atau anak kita yang memang sudah selesai, artinya dia sendiri sudah tidak ada tanggungan di sana, ini bisa memberikan syafaat. Termasuk diantaranya adalah syafaat untuk memberikan sesuatu yang bukan memberikan sesuatu, untuk memintakan kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Itu bisa dari selain Nabi Muhammad. Ada lagi di sini yang tidak khusus pada Nabi Muhammad, ya tidak khusus untuk milik Nabi Muhammad tadi, agar diampuni dosa kita. Kemudian yang tadinya neraka tapi tidak jadi neraka, atau di neraka tapi dipersingkat, ini tidak khusus Nabi Muhammad. Nah, ada juga yang khusus Nabi Muhammad seperti syafaatul uzma, termasuk diantaranya bighairi hisab, tanpa hisab, itu khusus Nabi Muhammad. Ada orang-orang yang Allah berikan syafaatnya syafaat Nabi Muhammad
tanpa hisab benar-benar. Jadi langsung, nggak usah dihisab, langsung masuk surga. Ini termasuk khosois atau keistimewaan Nabi Muhammad. Juga ada syafaat yang diberikan Nabi Muhammad untuk orang yang menjawab muadzin. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu wa ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wa syarafat darajat. Ini khusus Nabi Muhammad, diberikan oleh khusus Nabi Muhammad. Yang menghafal hadis 40, ini juga Nabi Muhammad yang memberikan syafaatnya. Kemudian yang memuji keluarga Rasulullah, ini juga khusus syafaat Nabi Muhammad. Wa mal mu'minuna alladzina matu ala dinil Islam, adapun orang-orang mukmin yang mati ala dinil Islam, pada agama Islam, maksudnya dalam keadaan Islam, wa in taqaddama minhum kufrun, meskipun sebelumnya telah lalu apa kekufuran dari mereka, fa fil jannati khaliduna, maka dalam surga itu khaliduna, kekal. Wala yasihu, dan tidaklah sah ayadkhul jannata, dia masuk surga, tsumma yadkhulun nar, kemudian dia masuk neraka. Enggak mungkin, kalau udah masuk surga enggak bisa keluar lagi. Dan namanya yadkhul jannata, karena sungguhnya orang yang masuk surga la yakhruju minha, tidak akan keluar dari surga. Allah Ta'ala wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka di sana dari surga tidak bimukhrajin, tidaklah mereka dikeluarkan. Fadkhulu fil jannah, maka masuk ke dalam surga, imma biduni dukhulin nar, ada kalanya dengan tanpa masuk neraka, bil marrati, pada satu kali, au ba'da dukhulin nar, atau setelah masuk neraka, biqadri dzambi, dengan ukuran dosanya. Ini orang-orang mukmin. Pokoknya orang mukmin itu pasti masuk surga. Dan kalau udah masuk surga nggak mungkin keluar lagi mampir neraka. Jadi ada kalanya orang mukmin yang langsung masuk surga, nggak bakal keluar lagi. Ada kalanya orang mukmin yang memang masuk neraka dulu, nanti baru masuk surga. Jadi pengalamannya banyak. Pengalaman di neraka ya bang, pengalaman neraka habis itu baru masuk surga. Ente langsung surga ya, nggak jalan-jalan dulu, berarti udah nggak bisa keluar di surga. Wa amal kafiruna, ada pun orang-orang kafir minal insi wal jin, dari bangsa jin dan bangsa manusia, ayyil ladzina matu al kufri, mereka jin dan manusia yang mati dalam kekufuran, wa in asyu tula umrihim, meskipun mereka hidup sepanjang umurnya, alal imani, atas keimanan, tapi matinya kemudian kufur, fa finnari khaliduna udzubillah, tapi dia di neraka khaliduna, kekal. Fala yazaluna fiha, maka mereka tidak bergeser dalam neraka, muadzabina, terus disiksa, imma bil hayati, ada kalanya dengan hayat di sini ular, au bil aqarib, atau dengan kalajengking, au bidurbi, atau dengan pukul, au bi ghairi dalik, atau dengan selainnya. Walhasilu, dan kesimpulannya, innan nasa, sungguh manusia, ala kisma ini ada dua golongan, mukminun wa kafirun, mukmin dan kafir. Fal kafiru mukhalladun finnar, orang kafir itu dikekalkan di neraka. Wal mukminu ala kisma ini, orang mukmin itu ada dua macam, ataiin wa asin, orang yang taat dan yang maksiat. Fataimu fil jannah, orang yang taat di surga, wal asi, dan orang maksiat, mukmin yang maksiat, ala kisma ini, itu ada dua macam. Taibun, orang yang tabat, wa ghairu taibin, dan orang yang tidak taubat, orang yang taubat dan yang tidak taubat. Fataibu fil jannah, orang yang taubat di surga langsung. Wa ghairu taibi, maka orang yang tidak taubat, fi masyiatillah, itu dalam kehendak Allah Ta'ala. Insya'a afa, apabila Allah menghendaki, afa, maka Allah mengampuni anhu, dari dia. Wa adkhalahul jannah, dan dia akan masukkan surga. Bifadlihi, dengan fadl atau dengan karunia Allah. Wa karamihi, dan kedermawanan Allah. Wa dzalika bi barakatil iman, itu adalah karena keberkahan iman, wa taati, dan keberkahan taat, bi syafaati ba'dil akhyar, dengan pertolongan sebagian orang-orang terpilih. Wa insya'a adzabahu, dan jika Allah menghendaki, adzabahu, Allah akan menyiksa mukmin maksiat yang belum tobat, biqadri dzambihi, dengan seukuran dosanya, sagiran kana au kabiran, baik dosa kecil maupun besar. Tsumma akhiru amrihi, kemudian ujung dari urusan orang ini, al jannatu, ada surga. Fala yukhladu finnar, maka tidaklah dia dikekalkan di neraka. Ini dua macam manusia, cuma ada dua, bukan hanya manusia sih, jin juga. Jin memang di neraka juga dia. Jin kan dari api kena api nggak sakit kan Ustaz, gampar aja kata jin itu. Gaplok, kalau ada orang ngomong itu gaplok aja lah. Kok saya nanya guru melalui gaplok, kan sama, tangan saya kan kulit, muka ente kan kulit juga, sakit nggak? Ya sakit guru. Ya sama, api ketemu api juga sakit juga, kata jin gitu. Jadi api ketemu api, walaupun jin itu api ketemu api tetap aja sakit juga. Jin juga yang kufur itu kekal di neraka. Jadi dua macam makhluk nanti itu ada
Yang kafir ada yang mukmin. Yang kafir selamanya di neraka. Yang mukmin akan di surga. Nah, mukmin ini ada dua macam. Ada mukmin taat langsung surga. Ada mukmin maksiat. Nah, mukmin maksiat ada dua macam. Ada mukmin maksiat tapi dia taubat, maka dia akan masuk surga langsung. Ada mukmin dia maksiat tapi dia belum sempat taubat, tapi tetap mukmin, ada iman yang nggak kufur, maka dia akan mampir di neraka dulu dengan kadar atau dengan waktu tertentu. Nah, kalau Allah kehendaki maka dia akan Allah selamatkan dengan syafaat orang-orang terpilih tadi. Nah, kalau Allah kehendaki akan Allah siksa. Nah, nanti ujungnya dia tetap akan ke surga. Ini orang mukmin. Wa amal kafiruna minal insi wal jinni. Alah, itu udah. Walhasil udah. Wala tafna dan tidak akan binasa apal jannatu surga. Wa hiya sab'atu. Surga itu ada 7, Firdaus, tsumma Aden, tsumma Khuld, tsumma Naim, tsumma Ma'wa, tsumma Darussalam, nama-nama surga, tsumma Darul Jalal. Wa kulluha mutasilun bi maqamin sahibil wasilah. Semuanya itu sambung. Semuanya itu sambung. Saya dari tadi ngeliatin ini mulu nih. Ngeliatin gue banyak saya. Yuk, sampai masuk begini. Jalan situ di dekat Haji Amin. Bimaqami tersambung bimaqami sahibil wasilah dengan makom pemilik wasilah yaitu Nabi Muhammad SAW. Yatana'am ahlu jannah supaya mengambil nikmat siapa penghuni surga min musyahadatihi dengan menyaksikan Nabi Muhammad SAW. Li'annahu karena sungguh Nabi Muhammad SAW yadharu lahum minha. Muncul Nabi Muhammad lahum untuk ahlu jannah minha dari sana dari wasilah. Fahiyah musyarrafatun. Maka wasilah itu musyriqatun. Wasilah itu musyriqatun menerangi ala ahli jannah atas penduduk surga. Kama anna syamsa musyriqatun ala ahli dunia. Sebagaimana matahari itu menerangi penduduk dunia. Pakai apa? Musyriqatun. Oh, di sini pakai qaf ya. Lebih tepatnya sih musyriqah. Karena yang kedua tapi musyriqah ya? Iya. Karena bandingannya matahari. Asyraqal badru alaina. Asyraqas syamsu. Jadi musyriqatun bersinar. Wasilah itu adalah satu makom atau satu keadaan di mana Nabi Muhammad itu terhubung dengan seluruh penghuni surga. Dengan seluruh penghuni surga yang jumlahnya itu ada di 7 surga itu. Semuanya terhubung dengan Nabi Muhammad. Nah, ini namanya diwasilah. Jadi wasilah ini terhubung dengan seluruh surga ini. Nah, orang-orang bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Namanya wasilah. Ya, jadi nisbatnya atau hubungannya seperti hubungan matahari dengan bumi. Matahari kan nggak pilih-pilih. Ya, orang Ceger waktunya siang sama. Ntar orang Surabaya ya siang juga karena matahari juga. Begitu juga wasilah kurang lebihnya seperti itu. Semuanya penghuni surga ini bisa bertemu dengan Rasulullah dengan wasilah ini. Dengan makom yang namanya makom wasilah. Wan naru wa tabaqatuha sawatun. Nah, kalau surga itu ada 7, maka neraka juga ada 7 juga. Sab'un a'laha jahannam, paling atas jahannam. Wa ya li'usatul mu'minin, jahannam ini untuk orang maksiatnya orang mukmin yang maksiat di jahannam. Tsumma ladha, kemudian ladha lil Yahudi untuk orang Yahudi. Tsumma al-hutamah, kemudian neraka hutamah lin Nasara untuk Nasrani. Tsumma sa'ir, neraka sa'ir lisabiin untuk sabiin. Sabiin itu satu kaum juga, satu golongan yang menyembah matahari. Wahum firqatun minal Yahudi, mereka adalah golongan dari orang Yahudi. Tsumma sakor, kemudian neraka sakor lil majusi untuk orang majusi. Tsumma jahim, kemudian jahim li abadatil asnam untuk para penyembah berhala. Tsumma hawiyah, kemudian neraka hawiyah lil munafiqin untuk orang-orang munafik. Hawiyah ini yang paling bawah keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tidak binasa surga, tidak hancur. Wan naru, dan juga tidak hancurlah neraka, tidak hancur neraka. Wala ahluhuma, dan juga tidak hancur penghuni surga dan neraka. Ya, minal hurlin wal wildan, bidadari wal wildan dan pemuda-pemuda
wa khazanatul jannah, dan juga penjaga surga, wa malaikatul adab, dan malaikat adab yang ada di neraka, wal aqarib wal hayat, dan juga kalajengking ular, itu enggak binasa semua di surga. Di neraka. Penghuni neraka dan juga malaikat azab, penghuni neraka yang kekal itu enggak akan binasa, tetap kekal di sana. Termasuk binatang-binatang yang kekal. Wa qala Syarbini naqlan anin nasakhi sab'atun la tafna. Imam Syarbini mengatakan ada 7 yang tidak akan hancur: al arsy, wal kursi dan kursi, wal lawhu dan lauhul mahfuz, wa qalam dan qalam, wal jannatu dan surga, wan naru dan neraka, bi ahlihima dengan seluruh penghuni surga neraka, wal arwahu dan arwah, ruh itu tidak akan hancur. Jadi orang mati itu nggak hancur ruhnya, memang cuma pindah tempat doang. Waqtalafa fi tafsirihi, waqtulifa dan diperselisihkan dalam tafsir ayat atau tafsir firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini maksudnya segala sesuatu hancur illa wajhah, kecuali Allah, zat Allah. Itu apa maksudnya? Fa in kana makna kauni syai'i, maka jika ada maksud dari keberadaan sesuatu itu halikan, hancur, itu kaunuhu adalah keadaan sesuatu qabilan lil halaki, menerima kehancuran, fi dzati dalam dirinya sendiri, lianna kullama adahu, karena sungguhnya segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala itu mungkin wujudnya, qabilun lil adami, itu menerima ketiadaan, fa hadhihi sab'atu mahmulatun ala hada, maka sungguhnya 7 ini itu dimungkinkan atas kekal tadi, ala hadal makna, atas makna kekal ini. Wa in kana makna kauni halikan kaunu kharijan an kaunihi muntafi'an bi, apabila maksudnya adalah hancur dalam keadaan dia itu tidak keluar dari keadaannya muntafa'an, yang diambil manfaat, bil amanati dengan amanat, au tafriqul ajza'i atau dibagi-bagikan, dipisah-pisahkan pembagiannya, fahadi mustasnatun minal halaki, maka ini mustasnatun adalah yang dikecualikan minal halaki, dari kehancuran. Ya, kullu syai'in halikun la wajhah, kan begitu, segala sesuatu itu akan hancur. Itu gimana kok ada 7 yang hancur? Pengecualian. Karena pasti segala sesuatu itu ada pengecualiannya. Pengecualian yang 7 itu tidak hancur. Wa man syakka fi syai'in min hadhil asya, barang siapa yang ragu dalam sesuatu dari perkara-perkara al-madhkurati yang sudah disebutkan, faqad kafara, maka itu sudah kufur. Ya, ini termasuk yang pokok dalam keimanan, yang kalau dia ingkar, maka itu termasuk orang yang kufur. Naam. Faqad kafara. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.